Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati Tuhan. Kembali lagi kita bertemu dalam program Berkat Pagi GPD Immanuel Garut. Puji Tuhan, langsung saja kita buka pembacaan firman Tuhan hari ini. Terdapat di dalam suratan Timotius bagian yang kedua, atau 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama. Sekali lagi pembacaan ayat firman Tuhan hari ini dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama. Saya bacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Ini merupakan surat dari Paulus yang ia tulis untuk anak didiknya, yaitu Timotius. Diawali dengan kata sebab itu. Di pasal yang kedua ayat yang pertama ini diawali dengan kata sebab itu. Ini menunjukkan bahwa apa yang tertulis di pasal 2 ini, saudara, masih berhubungan, masih merupakan sambungan dari pasal sebelumnya. Dan menariknya bahwa keberadaan Paulus saat itu, ia sedang berada di dalam penjara oleh karena ia memberitakan Injil. Nah, kita mengetahui bersama bahwa dalam pelayanan Paulus, begitu banyak penderitaan yang ia alami, tekanan yang dialami oleh Paulus. Namun dalam kesemuanya itu sama sekali tidak membuat Paulus goyah, gentar, apalagi tinggalkan Tuhan. Justru dari penderitaan yang ia alami, tekanan yang ia alami, itu membawa pengiringannya kepada Tuhan semakin setia, semakin taat kepada Tuhan, bahkan membuat Paulus semakin kuat di dalam ia hidup di dalam Tuhan. Dan kalau saudara perhatikan apa yang Paulus tuliskan di pasal-pasal sebelumnya, terkhusus dalam 1 Timotius, di sana banyak hal yang kita lihat. Kalau saudara boleh melihat kembali, banyak hal yang dihadapi, banyak hal yang akan dihadapi oleh Timotius dalam pelayanannya ke depan. Itu sebabnya Paulus memberikan nasihat-nasihat kepada Timotius bagaimana ia harus menghadapi keadaan ini, keadaan itu. Segala macam keadaan, Paulus memberikan nasihat untuk bagaimana Timotius harus bertekun dan menghadapi segala sesuatunya. Makanya di pasal 2 ini tertulis judul perikopnya, kalau saudara melihat di Alkitab saudara, judul perikop di sini tertulis panggilan untuk ikut menderita. Loh, kok panggilan untuk ikut menderita? Kenapa bukan panggilan untuk diberkati Tuhan? Kenapa bukan panggilan untuk menjadi berhasil, sukses, kaya? Kenapa harus menderita? Nah, menderita di sini saudara bukan berarti sebuah akibat dari kesalahan yang kita perbuat oleh karena kita mengikuti Yesus. Tidak demikian. Saya katakan pagi hari ini bahwa mengikut Yesus itu bukan suatu kesalahan. Kita nggak diberkati. Saya katakan mengikut Yesus bukan suatu kesalahan. Kita mengalami penderitaan. Saya katakan kembali, mengikut Yesus bukan suatu kesalahan. Mengikut Yesus adalah jalan keselamatan. Namun mengikut Yesus bukan berarti tidak adanya penderitaan. Haleluya. Selalu sadari saudara bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kita ini berharga di mata Tuhan. Saudara itu istimewa. Saudara itu kesayangannya Tuhan. Bagian kita adalah kerajaan surga, bukan kerajaan dunia ini. Itu sebabnya harus kita mengarahkan hidup kita untuk terus menerus tinggal di dalam firman-Nya. Selama kita masih tinggal di dunia ini, saudara, saya katakan tidak akan berhenti yang namanya penderitaan, tekanan, setiap proses yang ada, kesukaran. Itu semua ada dalam bagian kita mengikut Yesus. Semua itu pasti akan dialami oleh siapa? Orang-orang yang hidupnya melakukan firman Tuhan. Apa sih jaminan orang-orang yang hidupnya melakukan firman Tuhan? Jaminannya ialah keselamatan. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Tidak ada keselamatan bagi orang-orang yang hidupnya tidak melakukan firman. Sekalipun dia dikatakan Kristen, statusnya seorang yang dikatakan orang Kristen. Jadi apapun yang terjadi, saudara, tetap
tetaplah hidup di dalam Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, tetap hidup melakukan firman Tuhan. Haleluya. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kembali kepada kita dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama ini dikatakan, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus. Nah, ini yang harus kita cari, saudara. Apa itu? Yakni kekuatan di dalam Kristus. Bukan kekuatan yang berasal dari dunia ini, juga bukan kekuatan yang dari diri kita sendiri. Ingat selalu, kita ini manusia, saudara. Kita ini terbatas, kita ini lemah. Tidak berarti apa-apa kita tanpa Yesus di dalam hidup kita. Menghadapi ketakutan, menghadapi segala kekhawatiran, menghadapi segala tekanan yang ada. Dari mana datangnya kekuatan kita, saudara? Sejatinya hanya ada di dalam Yesus. Kekuatan yang daripada Tuhan hanya akan diberikan kepada setiap mereka orang-orang yang hidup melakukan firman, yang hidup di dalam firman Tuhan. Penderitaan saudara, kesukaran saudara, itu semua akan menghasilkan sesuatu kekuatan ketika saudara memilih untuk melakukan firman. Jadi jangan bosan lakukan firman. Kalau kemarin saudara lakukan firman, terus lakukan itu. Sampai kapan? Taat sampai mati. Sama seperti Yesus. Dia tetap taat, senantiasa melakukan kehendak Bapaknya. Jadi ingat saudaraku, jangan pernah berhenti melakukan firman. Janji Tuhan, kalau saudara lihat di akhir dari perikop ini, ayat yang terakhir dikatakan bahwa Tuhan itu setia. Artinya apa? Artinya bahwa tidak sekali-kali pun Yesus akan tinggalkan saudara. Sekalipun saudara dalam penderitaan, sekalipun saudara dalam keadaan yang tidak ada apa-apa. Temanmu bisa meninggalkanmu, kerabat dekatmu bisa meninggalkanmu, saudara-saudaramu bisa meninggalkan saudara. Orang-orang di dunia ini yang saudara kasih siapa? Mereka bisa meninggalkan saudara, orang tua, keluarga. Semua bisa tinggalkan kita. Ingat janji Tuhan, pegang. Dia setia. Yesus setia seberat apapun penderitaan saudara. Ketika saudara memilih untuk tetap tinggal di dalam firman-Nya, maka Yesus setia menguatkan saudara. Yesus ada menyertaimu dan memberikanmu kekuatan. Sebab itu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jemaat GPDI Immanuel Garut, saya katakan sekali lagi, firman Tuhan, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel, Allah menyertai kita. Perlu Kau Tuhan.